Biasanya dua atau 3 hari sekali dia datang menemui Kamal. Akan tetapi tentu saja mantan suaminya itu hanya akan datang saat Mas Fandi ada di rumah. Mas Fandi berkata jika seminggu ini Mas Malik tidak berkunjung karena sibuk mencari kerja. Dia merasa iba dan akan membantunya mendapatkan pekerjaan di perusahaan teman. Sayangnya, itu semua belum pasti karena teman Mas Fandi belum membalas pesannya. Tak hanya Mas Fandi, Karin pun merasa kasihan. Sepertinya kondisi ekonomi Mas Malik dan keluarganya semakin hari semakin memburuk. Bahkan mobilnya pun sudah dijual lama untuk biaya rumah sakit saat mamanya harus dirawat. Aku ada di ide sayang. Tapi aku ingin tahu pendapat kamu dulu tentang ini. Ide apa mas? Tentang pekerjaan Malik. Terus idenya apa? Tanyanya setelah meneguk segelas air putih. Bagaimana kalau Malik bekerja pada kita saja? Usulnya dengan senyuman. Bekerja pada kita? Ulangnya dengan kening berkarut. Iya. Mas Fandi meletakkan sendoknya, mengusap mulut dengan tisu. Malik akan bekerja sebagai supir pribadiku. Bagaimana menurut pendapatmu? Terlihat sekali dia begitu bersemangat ingin membantunya. Karin masih diam berpikir. Kalau kamu keberatan, tidak apa-apa, biar nanti aku carikan pekerjaan lain. Bagaimana ya mas? Sebenarnya aku juga tidak tega, tapi aku takut ada hal buruk ke depannya. Mas Fandi tersenyum seraya menyentuh punggung tangannya dengan lembut. Tidak boleh mendahuluinya sayang. Insya Allah, semuanya akan baik-baik aja selama niat kita baik. Ucapnya lembut. Karin membuang napas pelan, mencoba mencerna semua perkataan dan usulannya itu. Kamu tidak usah takut, Malik hanya sementara bekerja sebagai sopir pribadi. Kalau udah ada pekerjaan di perusahaan temanku, akan aku minta dia bekerja di sana. Bagaimana? Kasihan dia, menganggur terus. Semoga aja tidak akan menjadi hal buruk yang akan mengganggu hubunganku dengan Mas Fandi. Kalau Mas Malik bekerja di sini. Ya udah, aku ikut kata Mas aja. Karin tersenyum. Syukurlah, terima kasih sayang. Ucapnya seraya mengusap kepala Karin. Kamu tidak perlu khawatir. Malik tidak akan menginap di sini. Hanya akan datang saat jadwal berangkat kerjaku saja. Iya mas. Nah, panjang umur. Ini orangnya telepon. Kata Mas Fandi saat menyadari ponselnya yang ada di meja berdering. Assalamualaikum Mal. Karin, ada? Kami baru aja selesai makan. Ada apa? Sebentar ya. Ucap Mas Fandi lalu menoleh kepada Karin. Malik mau bicara? Dia menyodorkan ponselnya pada Karin. Mas Malik memang tidak pernah menghubungi melalui nomornya jika ada perlu apapun. Dia selalu menggunakan ponsel Mas Fandi sebagai perantara. Karin menerima ponselnya lalu menekan tombol loudspeaker. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam Karin. Ada kabar buruk? Kabar buruk? Karin dan Mas Fandi saling menatap bingung. Kabar buruk apa mas? Mama dan papa baik-baik aja kan? Iya, alhamdulillah mereka sehat. Lalu maksudnya kabar buruk apa? Tanyanya bingung. Ayo Karin, ayo. Ayo? Kenapa ayo? Karin memang belum pernah bertemu dengannya lagi, tapi Ayu pernah menghubungi dan meminta maaf melalui telepon. Anak dan suaminya meninggal karena kecelakaan tadi sore. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap Karin dan Mas Fandi bersamaan. Kondisinya Ayu sekarang bagaimana mas? Apa dia juga kritis? Tidak, Ayu luka-luka tapi tidak parah. Hanya saja, Mas Malik menggantungkan kalimatnya. Hanya saja apa? Ayu sangat terpukul. Sejak pemakaman tadi sore, dia tidak mau berhenti menangis dan menjerit-jerit. Sekarang dia mengurung diri di kamar. Jelasnya dengan nada khawatir. Sekarang mas masih di rumahnya? Tanyanya lagi. Iya, tapi sebentar lagi pulang. Tadi mamanya Ayu minta aku menghubungimu. Dia berharap kamu bisa datang ke sini besok pagi. Jenguk sekaligus bujuk Ayu supaya bisa menerima semua ini dengan ikhlas.
Apa aku bisa, Mas? Tanya Karin ragu. Insya Allah, karena Ayu selalu menyebut nama kamu. Dia merasa ini semua hukuman atas kesalahan di masa lalunya. Apa kamu bisa datang? Karin menoleh pada Mas Pandi. Dia mengangguk cepat, tanda Karin harus mengiyakan. Iya Mas, besok aku akan datang ke sana dan dengan Mas Pandi. Jawabnya. Syukurlah. Ya udah kalau begitu terima kasih Karin. Maaf mengganggu kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malik yang masih berada di bengkel mendapatkan panggilan dari Fandi. Dia memberitahu kalau sekarang tengah dalam perjalanan menuju rumahnya Ayu bersama Karin. Lekas dia tinggalkan motor yang masih diperiksa dan bergegas menyusul keduanya ke sana. Bertepatan dengan Malik yang turun dari ojek, mobil Pandi pun baru tiba di sana. Keduanya kompak melempar senyum ramah seraya berjalan mendekat. Melihat Malik, Kamal langsung meronta-ronta dari gendongan Karin dengan tangannya yang terjulur ke arah Malik. Kangen papa dia? Ujar Pandi sembari tersenyum. Jagoan papa, sini. Ucapnya seraya mengambil Kamal dari gendongan Karin. Mencium kedua pipinya berkali-kali hingga dia tertawa geli. Maaf ya jagoan, seminggu ini papa gak datang. Ucapnya seraya mengusap kepalanya. Ayo kita masuk. Apa Mas yakin kalau Ayu mau bertemu denganku? Tanya Karin ragu. Iya, aku yakin kamu bisa bicara dengannya dari hati ke hati. Ayo. Ajaknya kemudian melangkah lebih dulu. Tante Rahayu dan Om Prambudi menyambut mereka dengan hangat. Mereka dijamu lalu berbincang sebentar sebelum akhirnya dia membawa Karin ke kamar Ayu di lantai 2. Tak berselang lama Tante Rahayu kembali ke bawah seorang diri. Semoga Karin bisa sedikit menenangkan Ayu. Dari kemarin belum ada makanan yang masuk. Tante sangat khawatir. Ujarnya seraya ikut kembali duduk bersama mereka. Kehilangan dua orang sekaligus tentu mengguncang mentalnya. Semoga aja setelah berbagi dengan Karin, Ayu bisa lebih tenang dan ikhlas. Timpal Fandi. Iya, amin. Semoga begitu. Sahut Tante Rahayu. Oh ya, Pandi, ini katanya seorang dokter ya? Tanya Om Prambudi. Iya, hanya dokter umum. Pandi mengangguk seraya tersenyum ramah. Karin sungguh beruntung ya, punya suami baik yang bahkan tetap menjaga silaturahmi dengan mantan suaminya sekalipun. Ma, tegur Om Prambudi pelan seraya menyenggol lengannya dengan siku. Oh, maaf, Tante tidak bermaksud apa-apa. Justru Tante senang dan ikut bahagia melihat hubungan kalian baik-baik saja. Rala Tante Rahayu. Tidak apa-apa Tante, kami memang udah seperti keluarga. Fandi melempar senyum pada Malik. Bagaimanapun juga, Malik ini tetaplah papa kandung Kamal. Ucapnya seraya mengusap kepala bayi berhidung mancung yang tengah berada di pangkuan Malik. Ya, kami berdualah papanya. Sahut Malik lalu menyerahkan Kamal pada Fandi saat dia mulai meraih-raih tangan papa sambungnya meminta digendong. Iya, sepertinya Kamal pun mengerti itu. Dia sangat dekat dengan kalian berdua, ujar Tante Rahayu. Malik mengangguk dan tersenyum. Cukup lama mereka berbincang hingga akhirnya Karin kembali turun menghampiri mereka semua. Bagaimana? Apa kamu berhasil membujuk dan memberinya pengertian? Tanya Tante Rahayu penuh harap. Alhamdulillah, Ayu udah mau makan Tante. Sekarang dia sedang istirahat, katanya pusing. Syukurlah, ucap mereka bersamaan. Kalau begitu biar Tante bawakan obat untuknya dulu. Tante Rahayu bergegas pergi meninggalkan mereka. Sini, Fandi menepuk sofa kosong di samping Karin, di samping kirinya, agar Karin duduk di sana. Mama, celoteh Kamal saat melihat mamanya datang. Karin tersenyum sembari mengambil Kamal dari pangkuan Fandi. Apa Ayu bicara sesuatu yang aneh nak? Maksud Om takut dia nekat bunuh diri, kata Om Prambudi. Insya Allah tidak Om. Tadi memang Ayu sempat nangis lagi, tapi alhamdulillah sekarang Ayu jadi sedikit lebih baik. Semua ini memang tidak mudah untuknya, tapi perlahan saya yakin Ayu pasti bisa menerima kenyataan ini dengan ikhlas.
jelas Karin. Benar, yang penting dukungan keluarga dan orang terdekat harus selalu diberikan. Jangan sampai dia merasa sendirian dalam masa terpuruknya ini, timpal Fandi. Iya, terima kasih banyak atas bantuan kalian semua. Maaf jadi merepotkan. Tidak apa-apa Om, kami senang kalau bisa membantu, ujarnya. Tak berselang lama Tante Rahayu kembali menghampiri mereka. Beliau membenarkan ucapan Karin kalau Ayu udah jauh lebih tenang. Ayu yang biasanya tidak mau menanggapi ucapan itu, sekarang sudah mau bicara. Om Pramudi dan Tante Rahayu mengajak makan siang sama-sama dulu, tapi mereka sepakat menolak dan izin pulang saja. Malik yang hendak mencari angkot pun jadi batal karena Fandi memaksa agar ikut ke mobilnya. Tidak enak menolak, akhirnya dengan terpaksa dia menerima tawaran itu. Bagaimana kalau kita akan makan siang bersama dulu? Tanya Fandi seraya menoleh pada Karin yang duduk di sebelahnya. Boleh Mas, Karin mengangguk. Bagaimana Malik? Aku sebaiknya langsung pulang aja Van. Kalian makan berdua aja, telaknya. Jangan begitu Malik, jangan sungkan. Bukankah kita ini sudah seperti keluarga? Lagi pula ada yang mau aku bicarakan denganmu, kata Fandi. Malik terdiam seraya melirik ke arah Karin yang tetap memandang lurus ke depan. Jika mengiyakan, Malik merasa tidak enak dengan Karin. Jika menolak, Malik pun tidak enak hati dengan Fandi. Bagaimana Mal? Tanya Fandi meliriknya melalui spion. Baiklah, aku akan ikut dengan kalian, jawab Malik pada akhirnya. Tak berselang lama mobil Fandi sudah berhenti tepat di depan sebuah res yang cukup besar. Dia memesan banyak makanan yang membuatnya merasa beruntung sekaligus malu. Dulu, dia dengan mudahnya bisa makan makanan enak seperti ini. Kini jangankan untuk makan enak, udah bisa mencukupi kebutuhannya, Papa dan Mama saja udah bersyukur. Belum lagi Mama masih harus terapi sesekali. Mungkin hukumanku atas dosa di masa lalu belum waktunya untuk berakhir. Tidak apa-apa, nikmati aja semuanya. Insya Allah, suatu saat nanti cahaya akan kembali menghampiri hidupku. Ayo dimakan Mal, teguran Pandi menyentaknya dari lamunan. Malik mengangguk lalu mulai menikmati aneka hidangan yang tersaji di depan mata. Bersyukur sekali karena Fandi tidak menunjukkan kemesraan yang berlebihan pada Karin. Dia bahkan hanya menyodorkan tisu tanpa harus membantu menyekat noda kecap di sudut bibir wanita yang telah sah menjadi istrinya itu. Setidaknya walau dia ikhlas dengan kebersamaan mereka, sudut hatinya pasti masih akan terasa memanas jika melihat adegan itu. Oh ya, katanya ada yang mau kamu bicarakan, Van? Katanya seraya menatapnya sekilas. Ah iya benar, sahut Pandi cepat. Dia meneguk air putih lalu memandang serius padanya. Begini Mal, karena belum ada kabar dari temanku itu, aku punya usul lain untuk pekerjaanmu. Usul lain apa? Tanyanya lalu menyuapkan kembali makanan. Kamu kerja denganku aja ya? Jawabnya yang langsung membuat Malik terdiam sesaat. Kerja padamu? Tanyanya bingung. Fandi mengangguk. Kamu bisa jadi sopirku untuk sementara waktu? Kebetulan aku terkadang merasa lelah kalau harus menyetir sendiri. Karin juga udah setuju dengan usul ini, benar kan sayang? Fandi menoleh kepadanya yang dijawab Karin dengan anggukan. Bagaimana? Aku tidak yakin dengan itu, Van. Jawabnya pelan. Kenapa? Aku tidak ada niat buruk, hanya ingin membantumu saja. Nanti kalau udah dapat pekerjaan lainnya, kamu bisa berhenti kapanpun kamu mau. Lagi pula, kamu hanya akan datang saat tiba jadwalnya aku untuk berangkat kerja. Bagaimana? Tapi kalau kamu keberatan, aku juga tidak akan memaksa. Terangnya dengan senyuman ramah.